kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Pauji SMM. Yang saya hormati Kapolda Provinsi Kepulauan Riau, Dirjen Polisi Asep Saparudin SIK MH. Yang saya hormati Kejati Provinsi Kepulauan Riau Bapak Teguh Subroto SHMH. Yang saya hormati Kabinda Provinsi Kepri Brigjen TNI Ponar Panjaitan SMSI. Yang saya hormati dan Lantamal 4 Batam Laksamana Pertama TNI Berkat Wijanarko SEMT Osfla. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau Brigjen Polisi Hani Hidayat SIK MH. Yang saya hormati Kakanwil Dirjen Bea Cukai Khusus Kepri. Yang saya hormati yang mewakili wakil wali kota dan atau wakil wali kota yang hadir, dan Prokopinda Batam yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Terima kasih, ya, sangat luar biasa ini. Kita panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan kegiatan press release terkait dengan penggagalan peredaran gelap narkotika jenis sabu sebesar 1,9 ton oleh personil tim FIQR Lana Tanjung Balai Karimun. Ini merupakan yang sangat besar sekali dalam penggagalan ini. Izinkan kami menyampaikan daripada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengungkapan kasus narkoba jenis sabu sebesar 1,9 ton yang berhasil digagalkan oleh FIQR Lana Tanjung Balai Karimun. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi antara TNI, Polri, dan BNN dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Indonesia yang ada di Kepulauan Riau ini. Khususnya di Karimun, ini upaya yang telah menyelamatkan ribuan bahkan jutaan generasi muda dari ancaman bahaya narkotika ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen juga untuk terus mendukung dan memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan pengaruh buruk narkotika melalui edukasi dan partisipasi yang aktif. Sekali lagi, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam pengungkapan kasus ini. Semoga langkah yang kita bersama membawa perubahan positif bagi masa depan daerah, bangsa, dan negara di Republik Indonesia ini. Saya yakin dan percaya dalam kerjasama kita semua ini dalam pemberantasan narkoba, maka Indonesia secara umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau secara khususnya akan memiliki SDM yang mempunyai potensi dan kualitas keluar daripada atau tidak ada narkoba di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai informasi kita juga bahwa ada 57 kelurahan yang tersebar. Ini adalah daerah yang bersinar, daerah yang sampai saat ini adalah daerah yang bersinar ini adalah bersih dari narkoba. Ini semua Kepri ini jangan sampai nanti apa yang sudah kita kerjasama selama ini, penggagalan ini jangan sampai ada lagi, karena pintu gerbang yang ada di daerah barat dan timur ini kerjasama sangat luar biasa antara Warmada dari Polda dan Lantamal. Ini menandakan kesiagaan jangan sampai pintu gerbang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau jadi gerbang mereka. Tapi kita sigap jangan sampai ada lagi kegiatan-kegiatan ataupun yang akan melakukan dan meruntuhkan bagi generasi muda Indonesia, jangan sampai terkerang narkoba ini. Mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Riau dan Prokopimda selalu bekerja sama untuk memberantas dan menggagalkan kegiatan-kegiatan yang merugikan bangsa dan negara. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi apresiasi kepada aparat dan Prokopimda Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Hadirin tamu undangan, akan kita lanjutkan dengan sesi interview. Untuk itu kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dan kokain sejumlah 1,9 ton. Ya, terus, ya, perkenalkan nama saya Alam, wartawan detik.com. Pertanyaannya yang pertama, kapal ini dari mana mau kemana nih tujuannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam pengungkapan ini ada WNI yang terlibat? Nah, yang ketiga, barang ini sebenarnya tujuan sabu dan kokain yang diamankan ini sebenarnya tujuannya akan dibawa ke mana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama tentang kapal ini dari mana, mau kemana, ini masih dalam proses. Akan terus kita dalami ini, nanti akan didalami oleh penyidik sampai mana tujuan sesungguhnya. Kemudian apakah ada warga negara Indonesia yang terlibat. Di kapal ini tidak ada. Ini kapalnya ada 5 orang, terdiri 1 nakoda Thailand dan 4 anggotanya dari Myanmar. Yang terakhir apa? Apa satunya? Oh, tujuannya. Juga masih dalam proses, kita akan terus dalami karena ini kan kita dapatnya di tengah laut. Kemudian ini akan dilanjutkan tingkat proses penyidikan oleh instansi yang berwenang. Setelah acara ini akan kita lanjutkan dengan proses penyidikan. Nanti akan kita serahkan kepada instansi yang berwenang tentang proses pelaksanaan kita penyidikan. Nah, nanti baru kita tahu kemana sebenarnya tujuannya. Saya cukup, ada lagi yang lain? Pak, saya Putra dari IDN Times. Mungkin dari hasil pengembangan awal kita saja Pak, dari keterangan para pelaku ini, barang bukti ini mereka dapati dari mana Pak? Itu saja. Keterangan awal dari para pelaku. Terima kasih. Barangnya berasal dari mana? Itu yang masih kita dalami. Tetapi karena ini kita baru menduga-duga aja. Nanti prosesnya akan berlanjut dalam proses penyidikan. Jadi nanti kita serahkan kepada instansi berwenang. Baru nanti kita akan tahu barangnya dari mana, tujuannya kemana, dan akan dilepas di mana. Nanti masih ada proses. Jadi masih ada proses yang berikut yang akan kita lakukan. Terus, mungkin akan dilimpahkan kemana Pak? Nanti barangnya apakah nanti? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.